Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Uwais Al-Qarni merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Hidup Uwais dan ibunya sungguh amat sangat sederhana. Pakaian yang dimiliki Uwais cuma yang melekat di tubuhnya. Setiap hari dia lalui dengan berlapar-lapar. Dia hanya makan buah kurma dan minum air putih. Tidak pernah dia memakan makanan yang dimasak atau diolah. Jika mendapatkan rezeki lebih, lelaki yang matanya mudah meneteskan air mata ini tak segan-segan membagikannya kepada beberapa tetangganya yang serba kekurangan. Dia tidak menampakkan kesusahan maupun kesenangannya kepada orang lain. Uwais Al-Qarni lahir di tengah keluarga miskin di sebuah desa terpencil di dekat Najd, Yaman. Tidak ada yang mendokumentasikan hari kelahirannya. Ayah dan ibunya yang taat beribadah, tidak mampu menyekolahkannya. Alhasil, dia mendapat pelajaran seadanya dari orang tua yang sangat dicintai dan ditaatinya. Ayahnya meninggal dunia ketika Uwais kecil. Sementara ibunya sudah tua renta dan lumpuh. Penglihatannya pun kabur. Uwais tak punya sanak keluarga. Dalam kehidupan keseharian, Uwais lebih banyak menyendiri dan diam. Dia pemuda yang tinggi badannya sedang, berambut lebat dan merah. Matanya biru, pundaknya lapang panjang, serta kulitnya kemerah-merahan. Tidak sedikit kawan-kawan yang sering mengejek, menghina, menertawakan, dan mencapnya anak bodoh. Uwais tidak membalas perlakuan buruk tersebut. Dia lebih senang membantu meringankan beban orang tuanya dengan cara bekerja sebagai penggembala dan pemelihara ternak upahan. Pergaulannya hanya dengan sesama penggembala di sekitarnya. Sejak kecil Uwais sudah memeluk agama Islam. Siang hari dia bekerja keras sambil terus berpuasa. Malamnya salat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan orang lain. Hati dan lisannya tidak pernah lengah dari berzikir dan membaca Al-Quran selama beraktivitas. Dia juga selalu merawat dan memperhatikan keadaan ibunya. Namun, terkadang dia merasakan kesedihan ketika tetangganya bisa pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Sementara Uwais belum mampu karena berbagai kendala. Dia sekedar mendengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah. Ternyata hal itu kian menumbuhkan kecintaan dan kerinduannya untuk bertemu Rasulullah. Dikisahkan, ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah mendapat cedera dan giginya patah akibat dilempari batu oleh musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais. Serta-merta dia segera memukul giginya sendiri dengan batu hingga patah. Apa yang dilakukannya sebagai salah satu bukti kecintaannya kepada Rasulullah, sekalipun dia belum pernah melihatnya. Dia merenung dan bertanya dalam hati, bisakah suatu saat dirinya memandang wajah Rasulullah dari jarak dekat? Sebetulnya Uwais sanggup pergi ke Madinah dengan berjalan kaki. Namun, dia tidak tega meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Sementara hati Uwais selalu gelisah siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa Rasulullah. Dalam satu kesempatan Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hati dan memohon izin agar diperkenankan pergi ke Madinah. Ibunya merasa terharu, lalu mengabulkan permintaannya. Ibunya mengingatkan, bila sudah berjumpa Rasulullah, Uwais segera pulang. Uwais menyanggupi. Dengan rasa gembira, dia berkemas untuk berangkat. Tak lupa dia menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemaninya selama dirinya pergi. Uwais mencium tangan ibunya sebelum pergi. Dia bersemangat akan menempuh jarak kurang lebih 400 km sebelum sampai di Madinah. Gurun pasir, bukit curam, cuaca panas dan dingin dilaluinya tanpa rasa takut, demi berjumpa dengan pujaan hatinya. Tibalah dia di kota Madinah. Setelah bertanya kepada beberapa orang, dia menuju rumah Rasulullah. Pintu rumah itu diketuknya sambil mengucapkan salam. Siti Aisyah, istri Rasulullah, menjawab salam dan membukakan pintu. Uwais menyampaikan tujuan kehadirannya. Aisyah menjawab, Rasulullah tidak berada di rumah, melainkan sedang di medan perang. Betapa kecewanya Uwais. Wajahnya menunduk sedih. Dia disergap kebingungan, apakah harus menunggu kepulangan Rasulullah atau segera kembali ke rumahnya.
Dia teringat ibunya yang sakit-sakitan dan tak bisa ditinggal lama. Rupanya ketaatan Uwais kepada ibunya telah mengalahkan hasrat kuatnya untuk berjumpa Rasulullah. Akhirnya dia mohon pamit dan hanya menitipkan salam. Aisyah berjanji akan menyampaikannya. Langkah kaki Uwais gontai. Perasaannya terharu, campur aduk tak karuan. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari medan peperangan. Rasulullah langsung menanyakan kepada Aisyah tentang kedatangan seseorang dari Yaman yang mencarinya. Aisyah lalu menjelaskannya. Menurut Rasulullah, Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia tidak dikenal penduduk bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Jika ada yang berjumpa dengan Uwais, tambah Rasulullah, mintalah doa serta istighfar darinya. Uwais mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangan dan bahu kirinya. Keistimewaan Uwais Al-Qarni. Mohon kalian semua duduk, kata Umar kepada rombongan yang datang di sekitaran Ka'bah. Saat itu Umar sudah menjabat sebagai seorang khalifah. Artinya, itu adalah era di mana Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal dunia. Keadaan cukup ramai karena sudah memasuki bulan Zulhijjah. Musim haji telah tiba. Orang-orang dari segala penjuru mendatangi kota Mekah untuk beribadah. Dan wajarnya ibadah haji pada era itu, yang dibawa pun sekalian barang dagangan. Ibadah sekalian berjualan. Itulah yang membuat keadaan di pusat kota Mekah saat Umar mengumpulkan para calon jamaah haji jadi terlihat semakin riuh. Silakan duduk, kecuali orang-orang yang berasal dari daerah Qoron, lanjut Umar bin Khattab. Semua orang-orang yang di hadapan Umar duduk bersila. Sedangkan orang-orang dari Qoron tetap berdiri. Siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Tanya Umar kepada orang-orang yang masih berdiri. Semua orang yang berdiri bergeming. Saling pandang satu sama lain, seperti saling menyelidik dan bertanya-tanya. Umar pun paham, di antara orang-orang ini, tidak ada orang yang dimaksud. Adakah di antara kalian yang mengenal orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tanya Umar lagi dengan suara keras mengingat di hadapannya ada cukup banyak orang. Kasak kusuk mulai terdengar. Orang-orang ini mulai bingung. Ada apa sosok seterhormat Khalifah Umar menanyakan Uwais? Orang-orang Qoron ini heran. Uwais hanya orang biasa, rakyat jelata, dan tidak punya kedudukan apapun. Bahkan bagi penduduk Qoron, Uwais hanyalah orang gila yang dikucilkan dari masyarakat. Itulah yang kemudian membuat salah satu pria yang berdiri sedikit maju ke depan untuk berbicara kepada Umar. Wahai Umar, apa yang Anda inginkan darinya? Uwais adalah orang yang tidak dikenal kecuali oleh orang-orang sekitarnya. Ia tinggal di gubuk reyot, hidup sendiri dan tidak bergaul dengan manusia, kata perwakilan orang Qoron ini. Tanpa diduga oleh orang-orang Qoron dan calon jamaah haji yang duduk, Umar justru sumringah. Seperti menemukan seseorang yang selama ini ditunggu-tunggu. Dengan sedikit terburu-buru Umar mendatangi orang tersebut. Sampaikan salamku padanya, pada Uwais. Mohon, mintakan kepadanya untuk segera menemuiku di Mekah, kata Umar. Tentu saja semua yang melihat ini bertanya-tanya, siapa orang yang dimaksud Umar itu? Dan apa yang membuatnya jadi terlihat begitu istimewa sampai seorang Umar, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, Khalifah penerus Abu Bakar As-Siddiq, seperti berupaya keras untuk menyelidiki dan mencari sosoknya. Rasa penasaran yang tidak hanya muncul dari orang-orang Qoron, tapi juga jamaah haji yang sedang duduk. Rasa penasaran itu mengerucut pada satu pertanyaan, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Uwais adalah pria tambun, berkulit coklat gelap, kepalanya botak, berjenggot tebal dan lebat. Sering mengenakan sorban dari kain wol, wajahnya cukup menjengkelkan sekaligus punya tatapan mata yang menakutkan. Paling tidak, itulah kesan yang dilihat oleh Harim bin Hayyan Al-Abdi. Seorang muslim yang bertemu dengan Uwais setelah kabar seorang Khalifah Umar mencari sosok tidak dikenal itu sampai ke kota Kufah di tepi sungai Efrat. Seperti yang diceritakan ulang oleh Abu Al-Qasim An-Naisaburi dalam kitab Uqala Al-Maja'anin, kitab kebijaksanaan orang-orang yang dianggap gila atau memang gila betulan. Setelah mendapat pesan dari Umar, orang Qoron ini pun pulang ke kampung halamannya setelah ibadah haji. Ia menyampaikan pesan istimewa ke Uwais dengan penuh tanda tanya. Barangkali dalam hatinya, ada urusan apa seorang Uwais, sosok yang dicampakkan di perkampungannya,
malah mendapat undangan kenegaraan, langsung dari Khalifah umat Islam sedunia. Mendapat undangan istimewa tersebut, tentu saja Uwais segera ke Mekah mendatangi Umar. Begitu keduanya bertemu, Umar langsung menyapa, "Apakah benar Anda adalah Uwais? Uwais Al-Qarni?" tanya Umar. "Iya, benar, wahai Amirul Mukminin," jawab Uwais. "Apakah Anda pernah memiliki penyakit kusta, lalu Anda berdoa dan penyakit Anda sembuh? Lalu Anda berdoa kembali agar dikembalikan lagi penyakit kusta tersebut, lalu dikabulkan lagi, tapi hanya setengah dari penyakit yang pertama?" tanya Umar. Uwais terkejut luar biasa melihat Umar tahu hal tersebut. Mengingat Uwais hanyalah sebatang kara dan dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. "Benar apa yang Anda sampaikan, Amirul Mukminin?" kata Uwais masih terkejut. "Siapa yang mengabari Anda tentang semua itu?" "Demi Tuhan, tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut kecuali Tuhan." Umar lalu menjawab, "Yang memberitahuku adalah Rasulullah. Beliau memerintahkanku untuk memohon kepada Anda agar berkenan mendoakan saya." Karuan saja Uwais semakin heran dengan penjelasan Umar. Namun sebelum keluar kata-kata dari Uwais, Umar kembali melanjutkan kata-katanya. Karena beliau bersabda tentang seorang pria yang memberi syafaat kepada orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari Bani Rabi'ah dan Mutler. Lalu beliau menyebut namamu, jelas Umar. Apa yang disampaikan Umar adalah hadis dari riwayat Hasan. Suatu kali Nabi Muhammad bersabda, "Ada orang-orang dalam jumlah lebih banyak dari Bani Rabi'ah dan Mutler kelak yang akan masuk surga karena syafaat seorang pria dari umatku. Maukah kalian aku beritahu siapa nama pria itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah. Pria itu adalah Uwais Al-Qarni." Setelahnya lalu keluar perintah Nabi untuk Umar, "Wahai Umar, apabila engkau menemukannya, sampaikan salamku untuknya, berbincanglah dengannya sehingga dia mendoakanmu." Sebuah riwayat yang juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami As-Sagir karya Jalaluddin As-Suyuti. Mendengar segala keistimewaan itu Uwais bukannya jadi besar kepala. Pesannya pun sederhana kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya permohonan untuk Anda," kata Uwais. "Apa itu Uwais?" tanya Umar. "Tolong sembunyikan soal jati diri saya yang Anda dengar dari Rasulullah dan izinkanlah saya untuk segera beranjak dari tempat ini," kata Uwais. Umar pun mengabulkan permohonan tersebut. Dalam kesaksian Harim bin Hayyan, Uwais berkata kepadanya, "Aku tidak suka perkara ini." Setelah Harim meminta hadis dari riwayat Uwais. "Aku tidak ingin menjadi muhadis, ahli hadis, kadi, hakim, dan mufti, pencetus fatwa. Aku tak suka diriku sibuk dengan manusia," jawab Uwais yang ingin menjauh dari gelar-gelar duniawi sekalipun itu terlihat seperti gelar dari agama. Di tempat persembunyiannya itulah Uwais menghabiskan sisa hidupnya. Sampai kemudian keberadaan Uwais yang tidak terdeteksi oleh orang banyak itu muncul kembali saat ditemukan dalam keadaan tewas saat perang Siffin bergejolak. Seorang fuqaha negeri Kufah, karena ingin duduk dengannya, memberinya hadiah 2 helai pakaian, tapi tak berhasil dengan baik, karena hadiah pakaian tadi diterima lalu dikembalikan lagi olehnya seraya berkata, "Aku khawatir nanti sebagian orang menuduh aku, dari mana kamu dapatkan pakaian itu? Kalau tidak dari membujuk, pasti dari mencuri." Ada seorang lelaki pernah bertemu dan ditolong oleh Uwais. Dia menceritakan sebagai berikut, "Waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka angin topan berhembus dengan kencang. Akibatnya hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat seorang laki-laki yang mengenakan selimut berbulu di pojok kapal yang kami tumpangi, lalu kami memanggilnya. Lelaki itu keluar dari kapal dan melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. Wahai waliullah, tolonglah kami." Tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, "Demi zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami." Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, "Apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal dihembus angin dan dihantam ombak?" tanya kami. "Dekatkanlah diri kalian pada Allah," katanya.
Kami telah melakukannya. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekat itu. Pada saat itu jumlah kami 500 jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami berikut isinya tenggelam ke dasar laut. Lalu orang itu berkata pada kami, tak apalah harta kalian menjadi korban asalkan kalian semua selamat. Demi Allah, kami ingin tahu, siapakah nama Tuan? Tanya kami. Uwais Al-Qarni, jawabnya dengan singkat. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah? Tanyanya. Iya, jawab kami. Orang itu pun melaksanakan sholat 2 rakaat di atas air, lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Qarni mengucap salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air, lalu kami menumpanginya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, tidak satu pun yang tertinggal. Di antara karomahnya lagi, adalah sebagaimana ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan Baina Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan berikut ini. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, mereka menemukan beberapa kain kafan di sampingnya, padahal sebelumnya tidak pernah ada. Begitu juga mereka menemukan galian kubur yang sudah siap di tengah-tengah Sahara. Kemudian mereka menguburkannya di galian yang sudah siap dan mengkafaninya dengan kain-kain yang ada. Dengan ilmu kasyafnya Uwais Al-Qarni mengenali nama seseorang berikut nama bapaknya, sekalipun belum pernah bertemu sebelumnya. Sebagaimana keterangan di bawah ini, Haram berkata, aku sampai di Kufah, Irak, maka tidak ada padaku kesusahan, kecuali perasaan penasaranku tentang Uwais. Aku ingin mencari tahu tentang dia. Aku menjumpainya di pinggir sungai Elfrat, dia sedang berwudu dan mencuci pakaiannya. Aku mengenalinya dengan ciri-cirinya, kepalanya pelontos, lebat jenggotnya, berwibawa. Aku mengucap salam kepadanya, aku ulurkan tanganku, untuk menjabat tangannya. Ia tidak mau menjabat tanganku, ia meneliti diriku. Ketika itu aku sampaikan salam kepadanya, Assalamualaikum ya Uwais, apa kabar wahai saudaraku? Ia menjawab, oh kamu, Waalaikumsalam, siapa yang menunjukkan kamu kepadaku? Ya Haram bin Hayam. Aku menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Uwais berkata, Maha suci Tuhan kita, kalau itu sudah merupakan janji Allah pasti akan terlaksana. Aku lalu berkata lagi, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Dari mana engkau mengetahui namaku dan nama bapakku? Demi Allah aku sama sekali tidak pernah melihatmu, dan kamu juga tidak pernah melihatku. Ia menjawab, ruhku mengetahui ruhmu, jiwaku mengatakan kepadaku, karena ruh-ruh itu mempunyai jiwa, seperti jiwa yang terdapat dalam jasad. Sesungguhnya orang-orang mukmin saling mengetahui dengan ruh Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun rumah-rumah mereka sudah punah dan berpisah-pisah. Pada riwayat yang lain disebutkan, selang beberapa waktu, tersiar kabar kalau Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat beliau akan dimandikan tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Dan Syekh Abdullah bin Salamah menjelaskan, ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya guna memberi tanda pada kuburannya. Akan tetapi sudah tak terlihat ada bekas kuburannya. Syekh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais Al-Qarni pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tak dihiraukan orang.
Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi, ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa Uwais Al-Qarni. Ternyata ia tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit.